Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isatul Ummah dari Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pola pembiayaan ekonomi berbasis syariah. Pembiayaan ekonomi berbasis syariah adalah sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah menjauhi riba, spekulasi berlebihan, dan kegiatan haram lainnya. Dalam pembiayaan ekonomi berbasis syariah, terdapat berbagai pola pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar dalam pembiayaan ekonomi berbasis syariah mencakup nilai-nilai Islam yang mengatur transaksi keuangan. Beberapa prinsip utama tersebut yang pertama yaitu penghindaran dari riba. Pembiayaan syariah harus menghindari praktik bunga atau riba karena riba dianggap sebagai praktik yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, transaksi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Selanjutnya yang kedua, bagi hasil dan berbagi risiko. Pembiayaan syariah umumnya didasarkan pada prinsip bagi hasil di mana keuntungan dan risiko dibagi oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan konsep keadilan dan transaksi ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu transparansi dan keadilan. Prinsip transparansi sangat penting dalam pembiayaan syariah. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diberi informasi yang jelas dan keadilan harus dijunjung tinggi dalam setiap tahap transaksi. Selanjutnya yang keempat yaitu menghindari garar atau ketidakpastian yang berlebihan. Transaksi harus menghindari unsur garar atau ketidakpastian yang berlebihan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan atau penipuan. Prinsip ini menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dalam transaksi. Kemudian yang kelima, kepatuhan terhadap hukum Islam. Pembiayaan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam atau syariah. Hal ini termasuk pemastian bahwa transaksi dan produk keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Selanjutnya yang keenam, pembiayaan untuk tujuan produktif. Pembiayaan syariah harus diarahkan untuk tujuan produktif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi dan pembiayaan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, hak milik dan tanggung jawab sosial. Prinsip pembiayaan syariah mengakui hak milik sebagai suatu nilai penting. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial mereka secara adil dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pembiayaan ekonomi berbasis syariah berusaha menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan ajaran Islam. Pembiayaan ekonomi berbasis syariah melibatkan beberapa jenis instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, yaitu mudharabah. Pembiayaan di mana pihak yang menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak yang mengelola usaha atau mudarib berbagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Namun, kerugian ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal dan sumber daya untuk suatu proyek atau usaha dengan keuntungan dan resiko dibagi sesuai kesepakatan. Yang ketiga, murabaha. Murabaha adalah transaksi jual-beli dengan keuntungan yang diungkapkan secara terbuka. Lembaga keuangan syariah membeli aset yang diinginkan oleh klien dan menjual kembali dengan menambah margin keuntungan. Keempat, ijarah. Ijarah merupakan sewa atau pembiayaan yang melibatkan penyewaan aset dengan pembayaran sewa yang sesuai dengan kesepakatan. Setelah masa sewa berakhir, aset bisa menjadi milik penyewa ataupun dapat diperpanjang. Yang kelima, qaradul hasan, pembiayaan tanpa bunga atau keuntungan, di mana pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa mengenakan bunga. Ini bersifat filantropis dan dapat digunakan untuk membantu individu ataupun usaha kecil. Keenam, sukuk. Sukuk merupakan instrumen keuangan berbasis obligasi syariah yang mewakili kepemilikan aset. Investasi dalam sukuk memberikan hak kepemilikan atas aset atau proyek yang diwakilinya.
7. Takaful. Takaful merupakan sistem asuransi syariah yang didasarkan pada prinsip berbagi risiko. Pemegang polis dan perusahaan asuransi saling berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini hanya beberapa contoh dan terdapat berbagai instrumen keuangan syariah lainnya yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya itu macam-macam pembiayaan syariah yang bisa digunakan. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja berbasis syariah difokuskan pada mendukung kebutuhan finansial sehari-hari perusahaan. Instrumen seperti mudharabah atau murabahah dapat digunakan. Dalam mudharabah, keuntungan dan risiko dibagi antara pemberi modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudarib. Dalam mudharabah, lembaga keuangan membeli barang atau bahan baku dan menjualnya kepada perusahaan dengan menetapkan margin keuntungan. Selanjutnya yang kedua, pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi syariah digunakan untuk mendukung proyek-proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Instrumen yang umum digunakan meliputi musyarakah atau kerjasama modal dan sukuk atau instrumen keuangan syariah berbentuk obligasi. Dalam musyarakah, modal dan risiko dibagi bersama sesuai kesepakatan. Sukuk menciptakan kepemilikan atas aset atau proyek yang diwakilinya. Kemudian yang ketiga, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif syariah diberikan untuk memenuhi kebutuhan perorangan, seperti pembiayaan rumah atau kendaraan. Contoh instrumen yang dapat digunakan adalah murabahah atau ijarah. Dalam ijarah, lembaga keuangan syariah membeli aset dan menyewakannya kepada konsumen. Sementara dalam murabahah, barang dibeli oleh lembaga dan dijual kembali kepada konsumen dengan menambah margin keuntungan. Yang terakhir yaitu pembiayaan mikro dan kecil. Pembiayaan mikro dan kecil berbasis syariah bertujuan untuk mendukung sektor usaha kecil. Lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan melalui instrumen mudharabah atau murabahah dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan usaha mikro dan kecil. Tujuan utamanya adalah memberikan akses keuangan yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Etika dan tanggung jawab sosial. Etika dalam pembiayaan syariah. Dalam konteks pembiayaan syariah, etika menjadi landasan penting. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, dan keadilan harus tercermin dalam setiap transaksi. Etika ini melibatkan penerapan nilai-nilai Islam dan praktik bisnis, memastikan bahwa seluruh pihak terlibat dalam transaksi berperilaku sesuai dengan norma-norma etika Islam. Tanggung jawab sosial lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap masyarakat. Hal ini mencakup keberlanjutan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan layanan keuangan yang beretika. Lembaga-lembaga tersebut juga diharapkan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Perbandingan dengan sistem keuangan konvensional. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar. Sistem keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan riba atau bunga, pembagian risiko dan keuntungan, dan keadilan. Sebaliknya, sistem keuangan konvensional menggunakan instrumen bunga dan tidak selalu mencakup pembagian risiko dan keuntungan. Yang kedua, instrumen keuangan. Instrumen keuangan syariah melibatkan instrumen berbasis keuntungan dan risiko, seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah. Sementara itu, instrumen keuangan konvensional seringkali melibatkan bunga dan derivatif finansial. Yang ketiga, dampak sosial dan ekonomi. Sistem keuangan syariah memiliki dampak sosial yang berbeda dengan fokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan keadilan. Di sisi lain, sistem keuangan konvensional memiliki tantangan seperti ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial yang terkadang muncul dari sistem bunga dan spekulasi. Perbandingan ini membantu dalam memahami perbedaan mendasar antar kedua sistem keuangan tersebut, serta implikasinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
Keunggulan pembiayaan syariah. Yang pertama, berbasis keadilan. Prinsip bagi hasil memastikan keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Yang kedua, transparansi. Pembiayaan syariah menekankan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembiayaan syariah mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu moral dan etika. Memiliki aspek moral dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, tantangan pembiayaan syariah. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep-konsep pembiayaan syariah. Yang kedua yaitu regulasi. Perlunya regulasi yang mendukung pengembangan sistem keuangan syariah. Manfaat pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah memberikan manfaat yang signifikan bagi banyak pihak, mulai dari nasabah hingga masyarakat secara keseluruhan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari pembiayaan syariah. Yang pertama, manfaat bagi nasabah. Nasabah merasakan kemudahan dari pembiayaan syariah. Mereka bisa mendapatkan jangka waktu yang fleksibel dan biaya yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan konvensional. Pembiayaan syariah juga meminimalkan risiko bagi nasabah karena tidak ada bunga yang harus dibayarkan. Selain itu, nasabah juga mendapatkan kepastian karena pembiayaan syariah menghindari prinsip gharar. Yang kedua, manfaat bagi lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan juga mendapatkan keuntungan dari kegiatan pembiayaan syariah yang dilakukannya. Manfaat yang utama adalah meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan produk pembiayaan yang lebih inovatif dan kreatif. Kemudian, lembaga pembiayaan juga bisa meningkatkan edukasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Manfaat bagi pemerintah. Pembiayaan syariah dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, pembiayaan syariah juga dapat membantu pemerintah dalam memperluas basis pajak serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu usaha kecil dan menengah. Yang terakhir, manfaat bagi masyarakat. Masyarakat juga mendapatkan manfaat yang signifikan dengan hadirnya pembiayaan syariah. Masyarakat yang menjadi wira swasta bisa mengembangkan usahanya sehingga kesejahteraan mereka dan warga di sekitarnya ikut meningkat. Pembiayaan syariah juga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan keadilan sosial. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu pembiayaan ekonomi berbasis syariah menekankan prinsip-prinsip Islam termasuk larangan riba dan spekulasi. Pendekatan ini mendukung keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan ekonomi dengan fokus pada keberkahannya. Dalam konteks ini, pembiayaan syariah melibatkan instrumen seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam pembiayaan ekonomi berbasis syariah, partisipasi dalam risiko dan keuntungan sangat ditekankan. Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong transparansi, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan, menciptakan ekosistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil, memastikan bahwa aktivitas ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Baiklah, itulah beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.